Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, sebagai sama manusia dan sebangsa tanah air rahimakumullah, kita berjumpa kembali pada episode yang ke-9 pengajian kitab Guling tentang literasi melalui kitab As-Siyasah Abil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi yang hidup pada abad 11. Ini perlu saya sampaikan lagi karena kitab ini memang sudah berabad-abad lamanya dan alhamdulillah masih sampai di tangan kita dan kita bisa mengaji, mempelajarinya, kita sesuaikan dengan konteks sekarang. Pada bab sebelumnya, yaitu bab pertama dan bab kedua, pengarang kitab ini sudah mengingatkan pada kita atau memberikan patokan-patokan pada kita yang intinya untuk mau membaca, menuntut ilmu, dan kemudian membangun pola pikir serta pemahaman dengan mengikuti kaidah ilmiah. Dua bab ini jelas-jelas mengajak pada kita sebagai manusia biasa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Akal pikiran harus diberdayakan sedemikian optimal, sedemikian maksimal untuk menghasilkan kemanfaatan, dan itu menjadi bagian dari proses manusia sebagai manusia. Manusia mempunyai akal pikiran, bukan hanya itu mentahan akal pikiran yang kita punya hanya diletakkan begitu saja, tetapi perlu diberdayakan. Makanya kita mengenal al-aql kasbi, akal aktif, akal yang beroperasi. Dengan akal ini maka peradaban lahir. Peradaban lahir dari mulai primitif hingga sekarang ini tidak lepas dari potensi al-aql tersebut. Para ulama mengatakan akal itu adalah al-quwwah al-kaminah, yaitu potensi yang tersembunyi yang bersemayam dalam diri kita sebagai manusia, dan itu yang kalau namanya potensi harus diaktualisasikan. Mengapa hal ini perlu bolak-balik kita sampaikan? Karena tidak semua kita, jujur atau tidak ya, atau kita bicara apa adanya sajalah, kita mampu atau mau menggunakan akal pikiran kita dengan baik. Bahkan cenderung tidak sedikit kita menganggap bahwa akal pikiran itu ya cukup, bahwa kita bisa memahami sesuatu, kita bisa bekerja dengan baik, kita hidup nyaman, selesai. Kalau ini kita baca dalam literatur barat biasa disebut dengan akal instrumentalis, lawan dari akal substansialis. Akal instrumentalis ini istilah yang dipakai oleh para filsuf barat untuk mengkritik terhadap modernisme yang berkembang sedemikian kekarnya, kokohnya di sana,
Karena dengan modernisme ini dianggap menghilangkan apa yang disebut akal substansialis. Jadi akal di sana itu menurut para filsuf barat hanya digunakan untuk melakukan sesuatu yang praktis, yang empiris, yang bermanfaat, walaupun dengan jalan mengeksploitasi, seperti contohnya eksploitasi terhadap alam yang menyebabkan kerusakan alam. Ini akibat dari akal instrumentalis. Sementara akal substansialis, akal reflektif menjadi tersingkirkan, padahal akal reflektif, akal substansialis ini perlu digunakan. Nah, ini agaknya sangat bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maraghi dalam kitab ini, hanya beda istilah saja. Jadi kalau yang dimaksud dengan akal kasbi itu akal yang beroperasi menghasilkan sesuatu yang nampak, yang fisik, juga akal yang mampu merefleksi terhadap segala sesuatu sehingga ada keseimbangan. Maka kemudian penulis kitab ini menulis bab tersendiri, yaitu bab 2 tentang membangun pola pikir dan pemahaman. Ini maksudnya bahwa akal pikiran kita ini bukan hanya instrumentalis tetapi substansialis. Lebih dari itu, yang terpenting bagi kita sebagai manusia yang dianugerahi akal ini bisa memanfaatkan akal dengan baik. Karena tidak sedikit kita, kalau kita melihat situasi sekarang ini di tengah situasi pandemi, kemudian perkembangan teknologi yang luar biasa, ternyata itu tidak serta-merta membuat akal kita menjadi dewasa. Akal kita menjadi benar-benar berada di real scientific atau standar-standar ilmiah. Seringkali juga akal kita menjadi rancu dan kalang kabut. Nah, ini pentingnya 2 bab sebelumnya yang dibahas oleh pengarang kitab ini, penggunaan literasi, al-qiraah, wa ta'allum, dan juga adabun nadri wa tafahum. Jadi akal ini dipergunakan atau membangun pola pikir kita itu dipergunakan untuk segala hal, termasuk dalam hal keagamaan kita. Ini justru yang penting, karena keagamaan kita seringkali menjadi bias atau rancu oleh karena lebih dirasuki oleh hal-hal yang di luar nalar. Beragama juga perlu nalar, tidak hanya hal-hal yang di luar agama. Tetapi di sini juga diingatkan bahwa yang terpenting tidak menjadi isme atau ideologi. Kalau sudah menjadi ideologi atau isme atau paham, itu justru akan menutup diri dari kebenaran di luarnya. Kebenaran yang sesungguhnya bisa kita reguk dari sisi yang lain, tetapi karena ada isme, ideologi, segala sesuatu dinalarkan, rasionalisme istilahnya. Nah, itu yang tidak benar. Penulis kitab ini juga mengingatkan hal itu, sehingga pada bab ketiga ini penulis ingin menjabarkan tentang fil istisyarah wa sifatil mustasyar. Apa artinya? Yaitu konsultasi, minta nasihat, dan sifat-sifat orang yang meminta nasihat. Jadi setelah penggunaan nalar akal ini dengan baik, membangun pola pikir akal ini dengan sistematis berdasarkan postulasi ilmiah, itu belum cukup. Perlu ada dialog, komunikasi dengan pihak luar, tidak boleh hanya dipikir sendiri. Sekarang ini kita sering melihat atau membaca ya orang yang terjebak ke paham-paham tertentu.
yang disebut paham ekstrim atau apalah. Salah satu sebabnya ya karena dia memikirkan itu secara sendiri, tidak mau berkonsultasi. Terjadilah isme atau ideologi atau paham. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau sudah seperti ini, orang itu akan mudah terjerumus ke misalnya ekstremisme, bahkan melakukan tindakan yang lebih konyol lagi, apa yang disebut dengan terorisme. Anak muda sekarang ini tidak sedikit yang terjerumus ke hal seperti itu, entah karena situasi psikologis, tetapi kalau dari bacaan yang saya terima selama ini, tidak sedikit akibat mereka kurang membaca, kurang literasi, dan juga tidak mau menggunakan penalaran dengan baik. Bukan ini berarti mereka mempunyai ideologi yang tertutup. Ideologi yang tertutup itu akibat dari hal-hal tadi itu, kurang literasi, penggunaan nalar yang sistematis terbuka, lalu jadilah ideologi. Setelah ideologi itu diakui sebagai hal yang paling benar, dua salah, maka dia kemudian melakukan tindakan yang konyol. Ini anak muda, dan anak muda ini bukan hanya anak muda yang secara pendidikan rendah, anak muda yang sarjana berpendidikan tinggi, tidak sedikit yang terjerumus ke hal seperti itu. Padahal mereka dianggap orang-orang yang hidup dalam lingkungan intelektual, berarti yang menggunakan nalar. Ternyata an-nadhrunya, membangun pola pikirnya belum bersesuaian, dan belum apa yang akan kita bicarakan pada bab ketiga ini tentang konsultasi atau meminta nasihat. Aqulu innal istisyarata tufidul mustashir aqlan yaziduhu ila aqli. Dikatakan oleh penulis kitab ini, sesungguhnya bermusyawarah atau meminta nasihat, konsultasi itu akan bermanfaat bagi orang yang memintanya secara nalar, aklan, dan bahkan bisa menambah wawasan bobotnya pada akal seseorang tersebut. Jadi penalaran, pembangunan an-nadhru, pola pikir itu akan bisa bertambah kalau itu dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan yang mempunyai kompetensi. Wa hidayatun yajma'uha ma'a hidayatihi. Konsultasi tersebut bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang memintanya. Kama yazidun nahru ma'un bima yamudduhu min anhari. Sebagaimana diibaratkan orang berkonsultasi, memberi atau meminta nasihat itu seperti sungai yang bertambah terus airnya, karena sungai itu panjang sekali, bertambah terus. Nah ini akan menambah debit airnya. Wa kama taziduhun naru al-azimah bima yasubbu 'alaiha minan dahduhni al-kathir. Diibaratkan juga oleh penulis kitab ini ibarat api yang terus meluap-luap, bertambah besar karena diciprati atau disiram oleh minyak yang banyak. Jadi artinya di sini berkonsultasi, membina nasihat kepada orang yang memang punya kompeten, ibarat itu tadi, secara akal akan menambah bobotnya. Jadi akal ini tidak boleh hanya berdiri sendiri dalam sunyi dan senyap, berpikir sendiri. Dia kemudian mengklaim ini sudah sesuai dengan standar
tidak, tetapi penalaran itu harus dikonsultasikan kepada orang yang punya kompetensi itu. Kalau kita mempunyai pikiran tiba-tiba tentang negeri kita, negeri kita kok seperti ini kayaknya, kok ada isu-isu yang begini begitu, begono begini ya, kita pikir sendiri, kita analisis sendiri, mungkin tanpa membaca buku dan bahkan tanpa konsultasi. Nah ini bahaya, awas, ini bahaya. Kita tiba-tiba menjadi garang, menjadi galak. Oh ini isunya karena ini, karena itu. Pandemi COVID itu karena begini, begitu. Bahwa COVID itu tidak ada. Itu hasil rekayasa. Vaksinasi itu begini dan begitu. Itu akibat kita nalari sendiri dan kurang adanya komunikasi secara intensif. Istisyarah wa sifatul mustasyar. Tidak ada dialog, saling intersubjektivitas. Ini berbahaya, sekali lagi berbahaya. Dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi, virus-virus yang masih merajalela, belum lagi ekstremisme yang tumbuh mekar di berbagai kalangan. Bahkan kalangan yang terdidik pun sudah terasuki seperti itu, akan membuat gaduh situasi sosial kita. Itu salah satunya akibat dari tidak ada dialog. Makanya perlunya dialog, perlunya kita berkomunikasi dengan pihak luar. Dikatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmu, pada orang yang ahli, jikalau engkau tidak mengetahui atau pemahamanmu, pengetahuanmu, ilmumu belum memadai. Ini luar biasa, satu sikap yang harus diwujudkan oleh kita sebagai umat manusia, dan telah ditunjukkan oleh Al-Quran tadi, adanya proses untuk dialog, istisyarah wa sifatul mustasyar, dialog dengan ahlinya. Dalam hadis dikatakan, idza wusidal amru li ghairi ahli faltang bisa'ah. Apabila suatu perkara, urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Kalau kita merasa tidak ahli, maka kita tidak boleh mengklaim atau justru menviralkan hal-hal yang kita sendiri belum yakin, belum hakul yakin, belum ainun yakin. Dalam agama kita sudah diberikan petunjuk-petunjuk seperti itu agar kita bisa menempatkan diri pada posisi yang benar. Wal hukama taqulu khatir min istaghna bi ra'yi. Para ahli bijak berkata, takutlah pada orang yang mengklaim secara instan, cukup dengan penalaran saya, tidak perlu komunikasi. Akal saya ini sudah cukup dalam hal menyikapi satu isu misalnya. Saya sudah cukup, saya sudah mengklaim bahwa saya yang benar. Nah ini tidak diperbolehkan. Wa min kalami Ali radhiyallahu anhu man a'jaba bi ra'yihi dhalla. Barang siapa yang hanya merasa atau mengklaim pada penalaran sendiri, pada akalnya sendiri bahwa saya sudah bisa menemukan ini dan yang lain salah, maka belum, itu sesat. Wa man istaghna bi fi'lihi zulm. Dan orang yang merasa cukup dengan apa yang dilakukan setelah dia melalui proses penalaran yang dianggap dia diklaim paling benar, maka itu menyesatkan, ketergelinciran. Walladzi yastashiru wa la yaqbalu min nusuha'i. Dan orang-orang yang meminta konsultasi atau dialog, dia tidak menerima nasihat dari orang yang memberikan tersebut. Itu diibaratkan kal alil alladzi yatraku ma yab'atsu lahu at-tayyib. Seperti orang sakit yang tidak mau
menerima apa yang diberikan oleh dokter. Sekarang para dokter memberikan resep begini, tapi dia kemudian menolak. Nah, ini diibaratkan oleh para ahli bijak, dalam ini oleh perkataan Sayyidina Ali, seperti itu tadi. Pada kasus COVID seperti ini, dokter sudah menyatakan itu berbahaya. Bagi orang yang tidak punya pengetahuan atau tidak mampu bernalar secara lebih komprehensif tentang hal itu, ya kita perlu menerima, malah jangan sampai kita kemudian berontak. Demikian juga dengan pemahaman kita terhadap keberagamaan kita. Ketika seorang yang ahlinya sudah memberikan petunjuknya, sudah mengelaborasi keagamaan secara mendalam, kemudian disampaikan, sementara orang yang belum mempelajari atau bahkan sama sekali tidak membaca buku-buku keagamaan, dia menolaknya, bahkan melakukan bullying, melakukan hate speech, dan akhirnya menjadikan dia ekstrim terhadap hal sesuatu akibat keberagamaannya, pemahamannya maksud saya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Wa ya'malu ma yastahi bi ghairi ilm. Orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain itu juga diibaratkan oleh Sayyidina Ali seperti orang yang melakukan amal atau perbuatan yang dia sukai tetapi tanpa ilmu. Dia hanya mengikuti emosinya, mengikuti hawa nafsunya. Nah, itulah para pemirsa, pada bab ketiga ini pentingnya untuk dialog, berkonsultasi ketika kita mempunyai satu pemikiran tentang satu isu tertentu. Kita tidak boleh memendamnya, tetapi perlu kita komunikasikan, kita dialogkan, kita konsultasikan. Demikian para pemirsa, kajian singkat dan sangat sederhana ini semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama terus berliterasi, membaca, dan menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk menyesuaikan semangat membaca dan berilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.